Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan penilaian harian 1, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ini adalah materi pertemuan kelima semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Sabtu 14 Agustus 2021. FISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, tryout TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Oke, ini adalah soal pilihan ganda. Nah, pilihlah salah satu jawaban yang benar. Soal nomor 1. Bilangan berpangkat 15 pangkat 4 dapat dituliskan seperti berikut. Silahkan pilih mana yang benar. Soal nomor 2. Hasil dari P pangkat 6 dikali Q pangkat 4 dipangkatkan 4 adalah, oke, kalian pasti ingat sifat-sifat bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Soal nomor 3. Hasil dari 64 P pangkat 8 dibagi dengan 2 pangkat 6 dikali P pangkat 8 adalah, oke, kalian selesaikan bilangan dibagi dengan bilangan, kemudian variabelnya dibagi dengan variabelnya juga, oke. Soal nomor 4, bentuk bilangan berpangkat positif dari 32 pangkat negatif 3 adalah, siapa yang masih ingat pangkat negatif itu artinya seper, oke ya. Silahkan dicari 32-nya, kalian ubah dulu sebagai bilangan berpangkat. Soal nomor 5, hasil dari 48 P pangkat 8 dikali Q pangkat 10 dibagi dengan 8P kuadrat dikali Q pangkat 5 adalah, oke, bilangan dibagi dengan bilangannya, yang P pangkat 8 dibagi dengan P pangkat 2, kemudian yang Q pangkat 10 dibagi dengan Q pangkat 5. Oke, sifat pembagian pada bilangan berpangkat. Soal nomor 6. Bentuk bilangan berpangkat dari 90 pangkat 7 adalah, oke, pertama kali kalian sederhanakan dulu atau jadikan angka 90 menjadi bilangan berpangkat dengan pohon faktor. Kemudian 2-nya ada pangkat berapa, kemudian 3-nya berapa, dan 5-nya berapa. Kemudian dipangkatkan dengan 7. Oke. Soal nomor 7. Hasil dari operasi bilangan 75 pangkat 10 dibagi dengan 3 pangkat 6, kemudian dikali dengan 5 pangkat 3 adalah, oke, 75-nya kalian ubah menjadi bilangan berpangkat, kemudian yang 3 pangkat sekian dibagi dengan 3 pangkat 6, yang 5 pangkat sekian dikali dengan 5 pangkat 3. Oke, silahkan dihitung. Soal nomor 8. Bentuk akar yang paling sederhana dari 6 akar 243 adalah, 243 kalian ubah menjadi bilangan yang kecil-kecil dengan pohon faktor. Nah, nanti 2-nya ada pangkat berapa? Kembar 2 keluar 1, kembar 2 keluar 1. Oke. Nomor 9. Hasil operasi bentuk akar dari 9 akar 48 ditambah 10 akar 75 dikurangi 15 akar 300 adalah, pertama kali kalian ubah dulu 48, 75, dan 300. Kalian ubah menjadi bilangan yang kecil sederhana dibagi dengan pohon faktornya. Nah, kemudian kembar 2 keluar 1, kembar 2 keluar 1. Dan yang ada di luar kalian kalikan dengan angka yang ada di luar akar. Baru kalian bisa menjumlah dan mengurangi. Oke. Soal nomor 10. Hasil operasi bentuk akar dari 5 akar 32
dikurangi 4 akar 50 ditambah 6 akar 200 adalah hampir mirip dengan soal nomor 9. Berarti kalian cari dulu 32, 50, dan 200 menjadi bilangan yang kecil-kecil dengan pohon faktor. Dan kemudian kembar 2 keluar 1 dan yang keluar dikalikan dengan bilangan yang ada di luar akar. Baru kalian bisa mengurangi dan menjumlahkan. Oke. Soal nomor 11. Hasil operasi bentuk akar dari 6 akar 72 ditambah 4 akar 98 dikurangi akar 128 adalah masih mirip seperti yang nomor 9 dan 10. Kalian ubah dulu 72, 98, dan 128 dengan pohon faktor dan kembar 2 keluar 1 baru kalian jumlahkan atau dioperasikan. Soal nomor 12. Hasil dari 10 akar 2 dikali atau dalam kurung akar 90 ditambah 4 akar 98 adalah, ini banyak cara, kalian bisa mengalihkan terlebih dahulu 2 kali. Berarti yang pertama adalah 10 akar 2 kali 90 akar 90. Kemudian ditambah dengan 10 akar 2 dikali dengan 4 akar 98. Baru kalian kecil-kecilkan angka yang ada di dalam akar, kemudian kembar 2 keluar 1. Nah, kalian boleh dulu merubah yang 90 sama 98 dikecilkan dulu, baru nanti dikalikan dengan yang 10 akar 2. Oke, silahkan mana yang kalian pahami. Soal nomor 13. Hasil operasi bentuk akar berikut 18 akar 5 dikali 4 akar 35 adalah, karena ini adalah bentuk akar, berarti yang di luar akar dikalikan dengan yang di luar akar, yang di dalam akar juga dikali dengan di dalam akar, dan kemudian yang di dalam akar kecilkan. Kembar 2, keluar 1. Oke. Soal nomor 14. Hasil operasi bentuk akar berikut 2 kali 189 akar 15 dibagi 6 akar 3 adalah, ini ada 2 cara, kalian bisa mengalihkan 2 kali semua yang ada di dalam kurung, atau yang ada di dalam kurung kalian bereskan dulu, baru nanti dikali dengan 2. Jadi yang 189 dibagi dengan 6, yang akar 15 dibagi dengan akar 3. Silahkan dihitung. Soal nomor 15. Bentuk rasional dari bentuk akar 105 dibagi akar 5 adalah, pertama kali ini adalah merasionalkan penyebut, berarti kalian kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Oke, kalau akar 5 sebagai penyebut berarti sekawannya adalah, kalian sudah tahu ya. Soal nomor 16. Bentuk rasional dari bentuk akar 42 akar 2 per akar 6 dikurangi 2 adalah, oke, ini juga merasionalkan, cuman di bawah ada 2 suku, berarti kalian harus hati-hati dikalikan dengan sekawan dari akar 6 dikurangi 2. Nah, berarti pertama kali tulis soalnya dulu, baru kemudian dikalikan dengan sekawannya, baru dikalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah, kemudian disederhanakan. Oke. Soal nomor 17. Bentuk rasional dari bentuk akar 36 ditambah akar 3 per 4 dikurangi 2 akar 3 adalah, sama, ini masih 2 suku, berarti kalian harus hati-hati pertama kali tulis soalnya dulu, kemudian dikalikan dengan sekawan dari 4 dikurangi 2 akar 3. Oke, masih ingat ya? Kalau negatif berarti sekawannya positif. Baru kalian kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Silahkan dihitung. Soal nomor 18. Bentuk notasi ilmiah suatu bilangan 68975000000 adalah, kalian masih ingat kalau notasi ilmiah itu ada catatannya. Hanya ada 1 angka di depan koma. Perhatikan, hanya ada 1 angka di depan koma. Kemudian kalau ini bilangannya besar, berarti sebenarnya ada koma 0. Jadi komanya ada di paling belakang. Oke, silahkan dihitung. Soal nomor 19. Bentuk biasa dari bilangan
6,975 dikali 10 pangkat 8 adalah, oke, masih ingat kalau dikali dengan 10 pangkat 8 itu bagaimanakah cara mencarinya? Bisa. Soal nomor 20, bentuk biasa dari bilangan 4,83 dikali 10 pangkat negatif 7 adalah, hati-hati di sini adalah pangkat negatif, itu artinya seper, berarti kalian bisa membagi dengan 10 pangkat 7. Kalian bisa mencari angkanya. Soal nomor 21, tentukan hasil perkalian bilangan berikut. 8 dikali 10 pangkat 12 dikali dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Dalam notasi ilmiahnya adalah, kalau seperti ini kalian bisa langsung mengalihkan yang bilangan dengan bilangan, yang 10 pangkat dikali dengan 10 pangkat. Oke? Soal nomor 22, tentukan hasil pembagian bilangan dalam notasi ilmiah berikut. 848 dikali 10 pangkat 9 dibagi 4 dikali 10 pangkat 7 adalah, oke, sebenarnya ini ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa menulis bilangan aslinya dulu, kemudian dua-duanya kemudian dibagi, baru nanti diubah menjadi ke notasi ilmiahnya. Atau yang kedua, kalian bisa membagi 848 dibagi 4 dulu, kemudian yang 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 7 dulu, baru nanti kalian ubah menjadi bilangan atau notasi ilmiahnya. Oke? Soal nomor 23, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan dalam notasi ilmiah berikut. 7,8 kali 10 pangkat 6 ditambah 2,82 dikali 10 pangkat 6 adalah, oke, silahkan dihitung, ini udah gampang ya. Soal nomor 24, perhatikan gambar matahari berikut. Nah, kisaran diameter matahari adalah 1,390,000,000 meter. Nah, jika ditulis dalam bentuk notasi ilmiah seperti apa? Kalian harus apa? Catatannya adalah hanya ada satu angka di depan koma. Oke, jangan salah lagi. Soal nomor 25 atau soal yang terakhir. Perhatikan ini ada gambar matahari dan beberapa planetnya. Nah, massa planet Jupiter adalah 1,9 dikali 10 pangkat 22 kg. Sedangkan massa planet Bumi adalah 30% dari massa planet Jupiter. Nah, berapa massa planet Bumi tersebut? Nah, ini tinggal mengalihkan ya. 30% dikali 1,9 dikali 10 pangkat 22. Kemudian ubah menjadi bilangan atau notasi ilmiahnya. Oke, paham? Silahkan kerjakan penilaian harian 1, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tulis jawaban kalian di file Excel yang sudah disediakan dan kirim langsung via WA Ibu paling lambat jam 16.00 atau jam 4 sore. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.